Media online yang ada di Bengkulu lebih kurang 146 media online yang belum terverifikasi. Menurut apa gimana, Pak? Ya, saya kira kalau masalah pergub ini, saya kembalikan lagi kan ini tidak semua juga di setiap wilayah itu. Kalau yang mengatur tentang media itu, ini mungkin kan hanya berlaku di Bengkulu saja, di Provinsi Bengkulu, dan kita hargailah kalau misalnya ada hal itu. Tetapi kalau memportal terhadap keberadaan media-media yang tidak boleh bermitra dan seakan-akan bahwa itu adalah anak dari Dewan Pers, saya pernah tanya ke salah satu komisioner di Dewan Pers, Pak Ahmad Jauhar. Beliau mengatakan bahwa Dewan Pers itu tidak pernah mengatur kepada pihak pemerintahan daerah terhadap kas keuangannya dia, terhadap itu tadi masalah kemitraan dengan warta dan sebagainya. Jadi semoga kawan-kawan bisa memahami terkait dengan pergub tersebut. Saya kira ini bisa didelegasikan, dibicarakan juga mungkin melalui forum-forum resmi, supaya misalnya ini ada hal-hal yang terjadi stagnasi di situ tuh bisa lebih cair. Itu satu. Keduanya yang berkaitan dengan terverifikasi atau belum, ini kan sebenarnya bukan persoalannya di situ. Itu hanya masalah, kalau menurut saya ya, ini hanya himbauan yang menyangkut dengan legal formal aja yang dilakukan, belum menelisik kepada hal-hal yang lain. Kita berbicara sekarang ini mengenai pemberitaan atau katakanlah keberadaan daripada media itu. Ini kan sebagai yang dihasilkan adalah produk intelektual. Nah, sebenarnya harus melihat ke situ. Bagi siapa saja, termasuk yang di Bengkulu itu, sejauh misalnya konten-konten pemberitaannya itu adalah yang betul-betul mengacu kepada itu tadi, prinsip-prinsip media, saya kira tidak ada salahnya kawan-kawan itu walaupun belum terverifikasi secara faktual dan administrasi, mereka harus diajak untuk bermitra. Nah, dari sisi baiknya sendiri Bang tentang pergub ini Bang gimana Bang? Dari sisi baiknya aja Bang. Kami melihat bahwa kalau itu kan adalah hak domain daripada pemerintah ya. Artinya dengan adanya terbitnya pergub ini tentu mereka juga melalui suatu kajian-kajian. Hanya kajian-kajian ini sebaiknya juga harus yang memiliki manfaat dan kemaslahatan juga terhadap fakta-fakta yang terjadi saat ini di lapangan. Kami ingatkan bahwa sekarang ini 47.000 media yang ada di seluruh Indonesia itu dan mungkin akan terus bertambah. Saya kira ini juga di Bengkulu ini juga akan demikian. Ini harus menjadi concern kita semua, termasuk teman-teman kita yang di pemerintahan itu, bahwa kami selaku yang menukangi di Mia Indonesia yang mewadai itu, kami juga ingin kawan-kawan ini juga tidak terjebak dalam hal yang berbeda. Sementara pemerintah menganjurkan untuk perangi hoax, radikalisme, intoleran dan sebagainya, lalu kalau misalnya kita juga dijegal dengan yang kayak gitu, justru ini yang 47.000 itu menjadi ladang potensi terjadinya itu kalau tidak diwadahi. Jadi ini harus ada dilihat hal seperti itulah, supaya jangan sampai terjadi bahwa ini seperti kayak ada anak tiri, ada apa segala macam. Nah, masalah besar kecilnya hal itu kan tergantung bagaimana katakanlah itu ada grid daripada anggaran itu. Tentu kita juga harus memahami dan memaklumi kalau misalnya ada dalam bentuk anggaran kemitraan kepada media mainstream yang lebih besar atau kepada itu kan berarti bahwa kita ada klasifikasi. Tapi itu kita harus memaklumi aja kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan itu.